Aktivis DPD Kerukunan Masyarakat Kalimantan Selatan bersama sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan di kawasan Komplek Bina Berata, Jalan Ayani Pal 4,5 Banjarmasin Timur, besokan Kamis 17 Oktober 2024. Mereka menuntut agar Polda Kalimantan Selatan segera menyelidiki dugaan penggunaan ijazah palsu anggota DPRD Tanah Bumbu periode 2024-2029 berinisial MS. Aktivis DPD Kerukunan Masyarakat Kalimantan Selatan bersama sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan di kawasan Komplek Bina Berata, Jalan Ahmad Yani Pal 4,5 Banjarmasin Timur, besokan Kamis 17 Oktober 2024. Mereka menuntut agar Polda Kalimantan Selatan segera menyelidiki dugaan penggunaan ijazah palsu anggota DPRD Tanah Bumbu periode 2024-2029 berinisial MS. Ketua Gepak Kalimantan Selatan Anang Misran Wetakwani Prima TV memadahkan MS diduga menggunakan ijazah paket C setara SMA untuk pencalonannya sebagai anggota legislatif. Kada hanya ijazah SMA, ijazah SD wan paket B milik MS pun diduga bermasalah karena ditemukan perbedaan ngaran wan tanggal lahir. Anang Misran menyatakan apresiasinya pada Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan nang sudah memulai penyelidikan, termasuk mendatangi yayasan nang menerbitkan ijazah nang diduga palsu tersebut. Mempertanyakan kejelasan kasus ijazah palsu anggota DPRD Tanah Bumbu berinisial MS. Jadi praduganya itu ijazahnya memang palsu. Karena pihak dari Krimsus sudah melakukan, tadi sudah datang ke tempat yayasan itu, dan memang ada indikasi memang palsu gitu. Itu deh di praduganya ya. Jadi kita mengawal pihak Krimsus agar lebih profesional lagi, jangan ada intervensi dari orang, karena di lapangan MS ini mengaku bahwa didukung oleh seorang pengusaha di Tanah Bumbu. Saya kira pengusaha Tanah Bumbu tidak mungkin lah membackup kasus seperti ini. Terlalu kecil. Kasihan nama beliau. Sebentar-sebentar ini, sebentar-sebentar pengusaha ini yang dibawa. Jadi dengan disebutnya nama pengusaha ini seolah takut pihak kepolisian untuk melanjutkan ini. Kita dukung pihak kepolisian untuk memproses ini sampai selesai. Kasubdit 2 Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan AKBP Weldy Rozika menyatakan penyelidikan kasus tersebut tetap berjalan. Pihaknya telah melakukan berbagai langkah investigasi, termasuk mengumpulkan saksi-saksi dari daerah Satoi Tanah Bumbu dan melakukan pemeriksaan tambahan sesuai dengan prosedur hukum. Sarana kontrol kami dari masyarakat terlaksana. Di terkait kasus yang kita tangani tentang Mas Rifai itu masih berjalan prosesnya, sehingga kemarin kita 2 hari turun ke lapangan ke Satoi mengecek bukti-bukti yang terkait dengan yang dilaporkan oleh pelapor, dan perkembangan pun SP2P pun kita kirim kepada pelapor. Mungkin langkah tindak lanjut kita saat ini adalah dengan berkas yang ada kita akan mengirimkan surat kepada Kementerian Pendidikan untuk meminta ahli terkait dengan pelaporan ini. Jadi sehingga kita bisa memberikan kepastian hukum. Tapi catatan penting adalah setiap laporan masuk itu kita menggunakan praduga bersalah. Jangan sampai kita menuduh orang hingga kita membuat statement-statement di luar sehingga membuat keresahan di masyarakat. Itu yang kita hindari. Saya terima kasih untuk rekan-rekan baik dari media, dari mahasiswa sekalian. Kalau memang ada informasi atau mungkin fakta-fakta di temukan lapangan itu sebagai novum baru bagi kami, sampaikan. Tapi ingat, jangan bicara katanya ya. Karena hukum itu bicara fakta, bukan katanya. Jadi kalau memang ada fakta data yang rekan-rekan miliki di lapangan yang untuk mendukung kami, serahkan, insya Allah akan proses. Jadi jangan sampai dulu menganggap ini dihentikan, tidak, proses jalan. Kendala waktu itu ya kita sampaikan bahwa dalam proses pencarian saksi, pencarian bukti lainnya ke lapangan itu butuh waktu. Terutama nanti saksi ahli itu malah kita bersurat ke Kementerian Pendidikan, ya jawabannya kadang sebulan, 1,5 bulan apa? Karena dari mereka pun ahli di sana kan terbatas dan mereka menghindar seluruh Indonesia, bukan hanya Kalimantan Selatan, sehingga giliran-giliran yang surat masuk duluan itu ditambahkan oleh mereka, dan karena dari saksi ahli pun turun ke lapangan mereka. Bisa kemarin contohnya yang pertama itu mereka turun ke Makassar, kemana,
ke Sumatera. Jadi oleh karena itu bukan kami memperlambat proses, tidak, tapi proses itu berlangsung karena ada hal-hal terkait dengan saksi ahli yang mungkin butuh waktu kita itu sehingga agak lama, 1,5 bulan kemarin itu. Oleh karena itu tidak ada konteksnya kita menghentikan penyidikan atau penyelidikan.